Pergiwo Pergiwati seri 86 Siti Sundari. Di pagi yang cerah itu di Padepokan Andung Sumiwi yang asri, seakan gerak kehidupan berhenti. Ketika itu seluruh penghuni Padepokan berkumpul di halaman Padepokan. Mereka akan memberikan salam perpisahan kepada kedua gadis kembar, Dewi Pergiwo dan Pergiwati yang akan menuju kota Raja Amarta untuk bertemu sang ayah Raden Harjuno di Kasatriyan Madukara. Gadis kembar yang selama ini mewarnai kehidupan di Padepokan Andung Sumiwi tersebut, mereka berdua akan diantarkan oleh Cantrik Jonoloko. Dengan ceria kedua gadis itu telah mempersiapkan diri dengan perbekalan yang diperlukan di perjalanan. Namun keceriaan itu luntur ketika menyaksikan wajah-wajah muram para cantrik dan seluruh penghuni Padepokan, terlebih para wanita yang selama ini selalu bersamanya di Padepokan. Mereka merasa tidak rela akan ditinggalkan oleh kedua orang gadis tersebut yang kemungkinannya kecil untuk kembali ke Padepokan itu lagi. Mereka bertiga kemudian minta pamit dan restu kepada mereka semua dengan bersalam-salaman. Dewi Manuhara tak kuasa menahan tangis ketika keduanya sungkem kepadanya. "Salam baktiku kau sampaikan kepada Pangeran Harjunondo," pesan Dewi Manuhara kepada kedua putrinya. Dengan tangis yang tak tertahankan, air matanya pun deras membasahi pipinya, dan bahkan kemudian kedua putrinya pun tak tahan ikut menangis pula. Dewi Pergiwati yang kesehariannya adalah gadis yang ceria dan tangguh itu, kini justru menangis guguk lebih keras dari Dewi Pergiwo. Ia merangkul erat ibundanya seakan tak mau dipisahkan. "Ayolah bersama kami, Ibu," rengek Dewi Pergiwati sambil menangis. Tangis ketiga wanita, ibu dan anak tersebut hampir menjalar ke seluruh penghuni Padepokan yang berkumpul di halaman Padepokan itu, terutama para wanitanya. Terlebih ketika kedua anak kembar tersebut kemudian menyalami mereka satu persatu. Tangis mereka pecah, bahkan beberapa di antara mereka berangkulan seakan tak mau dipisahkan. Terutama para wanita yang begitu akrab dalam kesehariannya, bahkan sejak kedua anak kembar tersebut masih bayi. "Jangan pergi nih Mas, Padepokan ini akan sepi tanpa kau berdua," tangis Mbok Jasem yang telah momong keduanya sejak lahir, sambil menangis sesenggukan. "Aduh, tak ada lagi yang icip-icip masakan kita," berkata salah seorang wanita dengan air mata bercucuran. Tak ada wanita yang mampu menahan tangis ketika bersalaman dengan kedua gadis tersebut. Ada pula yang menangis ngeluru melolong tak putus-putus. Bahkan tak sedikit para cantrik pun berkaca-kaca meneteskan air mata melepas kepergiannya. Kini tak akan ada lagi dua gadis cantik dan ceria yang sering mengirim makanan ke tempat mereka bekerja. Cantrik Jonoloko pun kemudian juga berpamitan kepada mereka. Bagi mereka Cantrik Jonoloko adalah panutan. Namun kepergian Cantrik Jonoloko hanyalah mengantar kedua gadis tersebut, dan mereka berharap Cantrik Jonoloko segera kembali lagi ke Padepokan. "Terus pulang Kang, jangan kepencut gadis kota," pesan salah seorang temannya. Cantrik Jonoloko hanya tersenyum tertahan. Ki Bagawan Sidik Wacana hanya terpaku diam sambil bersedekap menyaksikan semua itu. Namun ketika Cantrik Jonoloko berpamitan dengan bersalaman dan sungkem kepadanya, hatinya berdesir, namun ia tidak tahu apa maknanya. Mereka bertiga kini benar-benar telah meninggalkan Padepokan Andung Sumiwi. Kedua gadis tersebut masih dengan mata yang sembab menyusuri jalanan pegunungan Andung Sumiwi.
Cantrik Jonoloko mengikuti beberapa langkah di belakang kedua gadis itu. Tak banyak perbincangan di antara mereka. Mereka masih terhanyut oleh lamunan masing-masing tentang Padepokan serta penghuninya yang mereka tinggalkan. Sementara itu di Sitinggil Kraton Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna sedang menerima kehadiran kakandanya, Prabu Baladewa beserta Patiharya Sengkuni dan Pendhita Durna. Setelah mereka saling berkabar keselamatan, Prabu Sri Bathara Kresna kemudian menanyakan tentang keperluan kehadiran mereka bertiga. Bersambung. Semua ada saatnya, ada masa lalu, ada masa kini, ada siang, ada malam, ada pertemuan, ada perpisahan, ada kegembiraan, ada kesedihan.